Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 1006. Setelah mendengar perkataan Xiao Chengye kepada Liu Ruhu, Liu Xiuna terlihat sedikit marah. Jika bukan karena Fendi Zanders, bagaimana Liu Ruhu bisa berbicara begitu rendah kepada orang seperti Xiao Chengye? Jika ini terjadi di masa lalu, hanya karena perkataan Xiao Chengye, keluarga Liu mungkin telah menghancurkan keluarga Xiao. Hanya saja situasinya berbeda sekarang, keluarga Xiao memiliki pendukung besar seperti Fendi Zanders, bahkan jika Liu Ruhu punya 10.000 nyali, dia tidak akan berani melakukan apapun pada keluarga Xiao. Tuan Liu, saya sedang tidak ingin berbicara dengan Anda tentang hal-hal lain sekarang. Saya tahu bahwa Anda datang ke sini hari ini karena pelarian Waner dari pernikahan kemarin. Saya mengatur semua ini. Saya harap Anda tidak melakukannya mempersulit Fendi Zanders dan Waner. Kamu dapat menggunakan segala cara untuk menyerangku, Xiao Chengye. Jelas sekali bahwa Xiao Chengye mengambil semua tanggung jawab untuk melindungi Fendi Zanders dan Xiao Waner. Liu Ruhu mengerti setelah mendengar kata-kata Xiao Chengye. Faktanya, keluarga Xiao masih belum mengetahui identitas asli Fendi Zanders. Fendi Zanders sama sekali bukan kartu truf keluarga Xiao. Semua ini sebenarnya hanya kebetulan saja. Chengye, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak tahu bahwa Waner tidak ingin menikahi Liu Kai sebelumnya. Karena Waner tidak ingin menikah, lupakan saja. Pernikahan antara dia dan Liu Kai akan menjadi dibatalkan. Liu Ruhu berkata dengan ringan. Setelah Xiao Chengye mendengar kata-kata Liu Ruhu, ekspresi wajahnya sama sekali tidak senang. Sebaliknya, ekspresinya menjadi lebih serius, karena dia merasa Liu Ruhu pasti punya cara lain untuk menghadapinya. Juga, dokter yang saya undang sangat terkenal secara internasional. Jika Anda khawatir, Anda dapat mengawasi seluruh prosesnya. Saya tidak punya ide lain sekarang. Saya hanya berharap Xiao Jun dapat segera bangun. Liu Ruhu memandang Xiao Chengye dan melanjutkan. Dan Xiao Chengye benar-benar tercengang saat mendengar kata-kata Liu Ruhu. Dia tidak mengerti mengapa Liu Ruhu tiba-tiba menjadi begitu baik. Ini sama sekali bukan gaya keluarga Liu mereka dalam melakukan sesuatu. Tuan Liu, apa maksud Anda? Semakin Xiao Chengye memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Liu Ruhu. Maksudku sangat sederhana. Mulai sekarang, keluarga Liu kami dan keluarga Xiao Mu tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Saat Xiao Jun bangun, aku akan membiarkan Xiuna menceraikannya. Adapun kesalahpahaman sebelumnya, mari kita tulis itu mati. Liu Ruhu berkata perlahan. Xiao Chengye memandang Liu Ruhu di depannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak percaya Liu Ruhu akan melepaskannya begitu saja. Xiao Jun sudah menjadi seperti ini, Xiuna mempunyai tanggung jawab yang besar, jadi sebelum Xiao Jun bangun. Xiuna akan selalu berlutut di depan pintu bangsal untuk mendoakan Xiao Jun, aku harap kamu, Chengye, bisa melepaskannya. Keluhan sebelumnya. Liu Ruhu melanjutkan. Dan Liu Xiuna tidak bisa menahan nafas dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Liu Ruhu, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berjalan ke pintu bangsal, lalu langsung berlutut di tanah. Setelah Xiao Chengye dan Xiao Waner melihat pemandangan ini, dia langsung membeku, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Apa yang akan dilakukan keluarga Liu saat ini? Pertama mereka meminta dokter untuk datang, dan sekarang mereka meminta Liu Xiuna berlutut untuk Xiao Jun. Xiao Chengye bahkan merasa bahwa keluarga Liu benar-benar datang untuk meminta maaf. Liu Ruhu, apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Chengye tidak tahan lagi, dan meneriaki Liu Ruhu dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Apa yang akan saya lakukan? Saya baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Liu Ruhu menjawab dengan ringan, lalu menoleh untuk melihat Liu Xiuna, dan berkata dengan suara rendah sebelum Xiao Jun bangun. Kamu tidak bisa berdiri. Apakah kamu mengerti maksudku? Liu Xiuna membeku sejenak. Lalu dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Chengye, ini sudah larut, jadi aku tidak akan mengganggumu. Tunggu sampai ahlinya datang. Aku akan memberitahumu secepatnya. Liu Ruhu menoleh dan mengatakan sesuatu pada Xiao Chengye. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan bangsal dengan langkah. Xiao Chengye, Xiao Waner dan yang lainnya berdiri di tempatnya. Ekspresi wajah mereka sangat bingung. Pada saat ini, mereka tampaknya benar-benar terpana dengan tindakan Liu Ruhu. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Liu Ruhu. Ayah, ini apa yang terjadi? Setelah Xiao Waner ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Xiao Chengye dengan nada bingung. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Xiao Chengye menggelengkan kepalanya ringan. Dan Xiao Waner tanpa sadar melirik ke arah Liu Xiuna yang sedang berlutut di luar pintu, lalu berkata dengan lembut, Ayah, benarkah keluarga Liu benar-benar tidak berencana berurusan dengan kita? Menurutku itu sesuai dengan karakter dari wanita itu Liu Xiuna, dia seharusnya tidak mau berlutut di depan kita. Di sana. Ini benar-benar agak terlalu aneh. Xiao Chengye menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tiba-tiba melihat posisi Xiao Waner, dan berkata dengan penuh semangat, apakah menurutmu semua ini ada hubungannya dengan Fendi Zanders? Sepertinya hanya ini satu-satunya kemungkinan. Xiao Waner menjawab dengan suara rendah,
dan kemudian melanjutkan, Fendi Zanders berkata kemarin bahwa dia akan menangani masalah ini, dan sekarang keluarga Liu datang untuk meminta maaf. Apakah ini benar-benar karena Fendi Zanders? Apakah Fendi Zanders memiliki latar belakang yang tidak kita ketahui? Xiao Chengye tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Setelah Xiao Waner mendengar perkataan Xiao Chengye, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan buru-buru berkata, "Ayah, sebenarnya aku merasa ada yang tidak beres saat aku di hotel kemarin." "Ada apa?" Xiao Chengye buru-buru bertanya. "Apakah kamu kenal Wang Changming?" Xiao Waner bertanya dengan lembut. Bukankah Wang Changming adalah kakak laki-laki di masyarakat? Xiao Chengye tidak mengenal Wang Changming dengan baik, tapi dia pernah mendengar sesuatu tentang Wang Changming. Benar, orang itu. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Liu. Ketika Fendi Zanders mematahkan kaki Liu Hong kemarin, Wang Changming awalnya berencana untuk membantu keluarga Liu, tetapi Wang Changming berdiri di samping Fendi Zanders setelah menjawab panggilan telepon. Petik 2. Di sana, dan membantu Fendi Zanders mematahkan kaki Liu Hong yang lain, dan bahkan Liu Xiuna tampaknya sangat takut pada Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders membawa saya pergi, keluarga Liu tidak berani menghentikan saya sama sekali. Setelah itu Xiao Waner berhenti sejenak, dia melanjutkan, selain itu, saat Fendi Zanders dan saya meninggalkan hotel, Wang Changming bergegas untuk meminta maaf kepada Fendi Zanders. Menurutku hal-hal ini sangat aneh. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku kemarin? Xiao Chengye berteriak tanpa berkata-kata. Aku terlalu gugup kemarin, jadi aku lupa tentang hal-hal ini. Kata Xiao Waner dengan suara rendah. Latar belakang Fendi Zanders jelas tidak sederhana, kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Liu bisa datang untuk meminta maaf, teriak Xiao Chengye kegirangan, dan pada saat ini dia akhirnya mengerti arti dari perkataan Fendi Zanders terakhir kali. Malam. Bab 1007. Di dalam bangsal rumah sakit. Xiao Waner dengan singkat memberitahu Xiao Chengye apa yang terjadi di pesta pernikahan sebelumnya. Setelah mendengarkan penuturan Xiao Waner, Xiao Chengye menjadi semakin yakin di dalam hatinya bahwa pasti ada sesuatu tentang Fendi Zanders yang tidak mereka ketahui latar belakangnya, dan itulah mengapa mereka berani menyerang keluarga Liu. Tapi yang tidak bisa dipahami Xiao Chengye adalah, latar belakang seperti apa yang dimiliki Fendi Zanders yang membuat keluarga Liu begitu takut. Ayah, saya ingat Wang Changming selalu memanggil Fendi Zanders, Tuan Zanders. Saat itu, saya merasa sedikit aneh ketika mendengar gelar ini. Bagaimanapun, Fendi Zanders bukanlah generasi kedua yang kaya. Mengapa Wang Changming memanggilnya itu? Saat ini, Xiao Waner berbicara dengan Xiao Chengye lagi. Zanders, Tuan Zanders. Setelah mendengar perkataan Xiao Waner, Xiao Chengye tertegun, dan berkata dengan suara gemetar, tidak mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini, kan? Apa yang sedang terjadi? Xiao Waner mengedipkan matanya dan bertanya dengan bingung. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa ada seorang pria bernama Tuan Zanders di kota Jiangcheng. Konon Tuan Zanders ini memiliki energi yang luar biasa. Bahkan jika Anda melihat 4 provinsi besar, dia tidak ada duanya. Mungkinkah apakah itu Fendi Zanders? Apakah Tuan Zanders yang legendaris ini? Xiao Chengye berteriak pada Xiao Waner dengan sedikit nada kegembiraan di nadanya. Ini. Ekspresi aneh melintas di wajah Xiao Waner, dan kemudian dia berkata dengan lembut, sepertinya Fendi Zanders memang sedang belajar di Jiangcheng. Setelah Xiao Chengye mendengar kalimat ini, dia menoleh ke lihatlah Xiao Waner, lalu berkata dengan penuh semangat, jika Fendi Zanders benar-benar Tuan Zanders dari kota Jiangcheng, maka semua ini bisa masuk akal sekarang. Reaksi Wang Changming masih berbeda. Bahkan jika keluarga Liu datang ke sini untuk meminta maaf sekarang, itu akan dianggap sebagai hal yang masuk akal. Tetapi bukankah Fendi Zanders hanyalah seorang mahasiswa biasa? Bagaimana dia bisa menjadi Tuan Zanders dari kota Jiangcheng? Xiao Waner sepertinya masih belum bisa menerima masalah ini, dia bergumam pelan. Kita sudah lama tidak bertemu Fendi Zanders, siapa yang tahu apa yang dialami Fendi Zanders selama ini? Xiao Chengye menghela nafas pelan, dan kemudian melanjutkan, tapi bagaimanapun juga, Fendi Zanders harus menjadi Tuan Zanders di kota Jiangcheng ini. Sepertinya Tuhan kasihan pada keluarga Xiao kami. Awalnya saya mengira keluarga Xiao kami putus asa. Tapi saya tidak menyangka Fendi Zanders akan keluar, sekarang Anda dan Xiao Ying tidak lagi dimanipulasi oleh keluarga Liu, ini sungguh hebat, saya harus berterima kasih kepada Fendi Zanders dengan baik. Masalahnya belum selesai, dan itu tidak yakin apakah Fendi Zanders adalah Tuan Zanders. Kamu harus mengamati situasinya sebelum mendiskusikannya. Ibu Xiao Jun mau tidak mau mengingatkan Xiao Chengye dengan lembut. Kamu benar. Xiao Chengye mengangguk setuju, dan kemudian melanjutkan, saya akan menghubungi teman-teman saya di Jiangcheng sekarang untuk melihat apakah saya dapat menemukan seseorang yang mengenal Tuan Zanders. Konfirmasikan identitas Fendi Zanders, apakah Fendi Zanders benar-benar Tuan Zanders. Kemudian keluarga Xiao kita bertemu dengan seorang bangsawan. Kemarin, ayah. Xiao Waner juga terlihat sangat bahagia saat ini, dan berkata pada Xiao Chengye sambil tersenyum. Benar. Aku tidak menyangka Fendi Zanders benar-benar bisa memberi kita keajaiban. Sebaiknya aku menelepon untuk mengetahui situasinya dulu. Xiao Chengye merasa batu yang selama ini menekan hatinya akhirnya turun. Dia tidak bisa menahan nafas lega.
Kemudian dia keluar dari bangsal dengan ponselnya. Di sisi lain, di Villa Zanders. Setelah Liu Ruhu dan Liu Xiuna pergi, semua orang di keluarga Zanders memandang Fendi Zanders, dan terjadi perubahan yang mengejutkan. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Bo Zanders tidak berani menatap langsung ke arah Fendi Zanders. Karena dia tahu bahwa Fendi Zanders bukanlah seseorang yang bisa dia provokasi. Untuk apa kalian semua melihatku? Duduk. Ada yang ingin kukatakan padamu. Melihat semua orang berdiri di sana menatapnya, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum sedikit. Dia berteriak dengan sangat tenang. Setelah semua orang mendengar kata-kata Fendi Zanders, tidak ada reaksi sama sekali. Mereka masih berdiri tak bergerak. Fendi Zanders. Sekarang bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu kembali? Setelah Wellman Zanders ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Fendi Zanders. Saya tidak ingin bersaing dengan Anda untuk mendapatkan properti Zhang ketika saya kembali kali ini. Tetapi karena Anda semua sangat berhati-hati untuk melindungi saya. Baiklah, saya ingin 50% saham grup Zanders. Apakah Anda punya pendapat? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Kamu ingin 50% sahamnya? Setelah Haston Zanders mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, dan kemudian melanjutkan, mengapa kami harus memberi Anda 50% saham? Menurut Anda ini siapa? Mengapa? Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu berkata kepada Haston Zanders dengan suara dingin, hanya karena saya lebih kuat dari Anda. Latar belakang saya lebih kuat dari Anda. Anda lebih rendah dari saya dalam hal hubungan pribadi dan kekuatan ekonomi, dan grup Zanders itu sendiri itu milik ayahku, bukankah normal bagiku untuk mengambil 50% sahamnya sekarang? Apa latar belakangmu, bocah? Haston Zanders menatap matanya dan berteriak seolah sedikit tidak yakin. Karena aku memiliki kemampuan untuk membuat Liu Ruhu berlutut di depanku, maka aku pasti memiliki kemampuan untuk membuatmu berlutut di depanku juga. Fendi Zanders memandang Haston Zanders dan berkata dengan ringan. Oke, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, maka kamu akan memberikannya kepadaku. Haston Zanders membuka mulutnya seolah ingin berbicara. Diam. Wellman Zanders tiba-tiba mengerutkan kening dan mengeluarkan minuman dingin. Haston Zanders buru-buru menoleh untuk melihat posisi Wellman Zanders, dengan sedikit kebingungan di matanya. Fendi Zanders benar. Grup Zanders memang didirikan oleh ayahnya. Wajar jika Fendi Zanders mengambil 50% saham, jadi saya setuju untuk memberi Fendi Zanders 50% sahamnya. Saham. Setelah kata-kata Wellman Zanders selesai, semua orang di keluarga Zanders langsung merasa tidak puas. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saham keluarga kita harus diberikan kepada Fendi Zanders? Benar, Fendi Zanders sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Zanders kita, mengapa kita harus memberinya bagian? Saya tidak setuju. Semua orang membuka mulut dan meneriaki posisi Wellman Zanders. Tutup mulutmu. Wellman Zanders menyipitkan matanya dan berteriak, lalu melanjutkan, saya sudah memutuskan masalah ini, jika ada di antara Anda yang tidak setuju, keluar dari sini. Bab 1008. Setelah mendengar kata-kata Wellman Zanders, semua orang di keluarga Zanders membeku, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajah mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Wellman Zanders menyetujui Fendi Zanders dan memberinya 50% saham. Namun mereka tidak berani menentang niat Wellman Zanders, jadi pada akhirnya mereka hanya bisa memilih untuk menyetujuinya. Apakah kamu sudah mendiskusikannya? Fendi Zanders memandang kerumunan itu dan bertanya. Tidak perlu membicarakan hal semacam ini, saya bisa memutuskan sendiri. Wellman Zanders memandang Fendi Zanders dan berkata. Itu bagus. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, karena saya sekarang memegang 50% saham grup Zanders, maka saya adalah ketua grup Zanders. Grup, tetapi setiap tahun saya akan memberi Anda dividen sesuai dengan saham Anda. Semua orang kembali tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan begitu kejam sehingga dia berencana memecat semua orang. Apakah kamu punya komentar? Fendi Zanders bertanya perlahan. Tidak ada komentar. Saat ini, Wellman Zanders sudah dapat melihat bahwa Fendi Zanders saat ini bukanlah Fendi Zanders yang sama seperti sebelumnya. Bahkan keluarga Liu tidak berani bermusuhan dengan Fendi Zanders, jadi wajar saja dia tidak berani melawan Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders hanya bisa mengatakan apa yang dia katakan. Dia menjanjikan sesuatu. Meskipun anggota keluarga Zanders lainnya sangat tidak yakin di hati mereka, mereka tidak berdaya. Bagaimanapun, Wellman Zanders sudah setuju, dan tidak ada gunanya mereka mengatakan apapun. Fendi Zanders, bisakah kamu mengelola perusahaan sebesar itu sendirian? Harold Zanders bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah setelah mengetahui bahwa posisinya sebagai ketua tidak dijamin. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Fendi Zanders menjawab Harold Zanders dengan wajah kosong, dan kemudian melanjutkan, kamu harus tahu di dalam hati berapa banyak uang yang kamu gelapkan dari perusahaan. Aku akan memberimu abulan untuk menebus semua uangnya. Jika Anda menebusnya jika Anda tidak punya uang, saya akan langsung mencari pengacara untuk menuntut Anda, mengerti maksud saya?
Harold Sanders memandang Fendi Sanders di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, "Saya mengerti. Selama kamu tahu." Fendi Sanders mengangguk ringan, lalu menoleh untuk melihat posisi Huston Sanders, dan berkata dengan lembut, "Ada juga kamu, dan ini juga sebulan untuk mengembalikan semua uang yang harus kamu bayar pada Yuan Yongguang. Jika tidak dapatkan uangnya, maka saya dapat membantu Anda membayarnya kembali, tetapi grup Sanders tidak ada hubungannya dengan Anda, mengerti?" Fendi Sanders, kamu. Huston Sanders tiba-tiba berdiri. "Apa? Apakah kamu masih belum yakin?" Melihat Huston Sanders, Fendi Sanders bertanya dengan acuh tak acuh. "Duduk." Wellman Sanders berteriak dengan suara rendah. Huston Sanders menarik napas dalam-dalam, akhirnya mengertakkan gigi dan duduk di kursi. Tidak ada yang menyangka bahwa Fendi Sanders, yang diusir dari keluarga Sanders oleh mereka, akan membuat semua orang di keluarga Sanders kewalahan. Untuk sementara, semua orang di keluarga Sanders menundukkan kepala dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hasilnya akan seperti itu pada akhirnya. Faktanya, Fendi Sanders tidak berencana mengambil kembali barang-barang ini dari keluarga Sanders. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak berarti apa-apa bagi Fendi Sanders. Ada miliaran perusahaan tercatat dengan nama Fendi Sanders. Kelompok Sanders tidak ada artinya di mata Fendi Sanders. Apa yang dilakukan Fendi Sanders hanyalah memberi pelajaran pada keluarga Sanders. Wellman Sanders memandang Fendi Sanders dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Fendi Sanders. Sekarang Anda telah memperoleh 50% saham Sanders Group. Apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan?" "Tentu saja ada." Fendi Sanders mengangguk ringan, lalu berdiri dan berkata, "Ada satu hal lagi yang ingin aku bicarakan denganmu sendirian." Setelah Wellman Sanders ragu-ragu sejenak, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Oke, kalau begitu ayo pergi ke ruang belajar untuk ngobrol." Fendi Sanders bangkit dan berjalan menuju lokasi ruang kerja Wellman Sanders. Meskipun villa keluarga Sanders telah mengalami perubahan besar, Fendi Sanders telah tinggal di sini selama beberapa tahun, jadi dia sangat jelas tentang lokasi penelitiannya. Beberapa menit kemudian, Fendi Sanders mengikuti Wellman Sanders ke ruang kerja. Huston Sanders menoleh dan menatap Harold Sanders, lalu berkata dengan suara rendah, "Saudaraku, pikirkan cara. Kita tidak bisa begitu saja melihat Fendi Sanders merebut perusahaan itu, bukan? Pikirkan cara." Setelah Harold Sanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan suara rendah, "Jika saya punya cara, apakah saya akan tetap melihat Fendi Sanders mengambil 50% saham perusahaan? Sekarang Fendi Sanders sudah Fendi Sanders tidak sama seperti sebelumnya. Alasan mengapa ayah kami menyetujui permintaan Fendi Sanders adalah untuk melindungi kami. Jika Fendi Sanders benar-benar ingin berurusan dengan kami, keluarga Sanders kami bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Fendi Sanders sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa." Huston Sanders berkedip. Ditanyakan dengan ekspresi bingung. "Katakan padaku berapa banyak orang di kota Dongning kita yang bisa membuat Liu Ruhu berlutut dan meminta maaf." Harold Sanders menjawab dengan dingin. Setelah Huston Sanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berbuat apa. Fendi Sanders tidak mengambil seluruh grup Sanders, jadi ini sudah menjadi masalah besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah bergegas dan membersihkan pantat kita. Harold Sanders melanjutkan. "Kenapa?" Mendengar kata-kata Harold Sanders, Huston Sanders menghela nafas tak berdaya, matanya penuh ketidakberdayaan. Di sisi lain, Fendi Sanders mengikuti Wellman Sanders ke ruang kerja. Fendi Sanders langsung duduk di kursi, dan Wellman Sanders duduk di hadapan Fendi Sanders. "Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." Wellman Sanders berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Sanders. "Bagaimana orang tuaku meninggal saat itu?" Fendi Sanders tidak berbicara omong kosong, dan bertanya langsung. Mendengar kata-kata Fendi Sanders, Wellman Sanders tidak bisa menahan alisnya sedikit, dan keanehan muncul di matanya, lalu dia berkata dengan suara rendah, "Bukankah orang tuamu meninggal dalam kecelakaan mobil saat itu?" "Orang tuaku tidak meninggal dalam kecelakaan mobil, tapi dibunuh oleh orang lain. Seharusnya hanya kamu yang tahu. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Katakan yang sebenarnya saat itu." "Aku jamin itu keluarga Sandersmu tidak akan mengalami kecelakaan terjadi pada satu orang. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membuat orang-orang dari keluarga Sandersmu ini menghilang satu persatu." Fendi Sanders mengancam dengan nada yang sangat tenang. "Fendi Sanders, apa yang kamu alami selama ini?" Semakin Wellman Sanders memandang Fendi Sanders sekarang, semakin dia merasa aneh, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. "Apa yang aku alami selama bertahun-tahun ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi cepat jawab pertanyaanku." Fendi Sanders menjawab dengan acuh tak acuh. Lagi pula, sejak Wellman Sanders mengusirnya dari keluarga Sanders, Fendi Sanders merasa bahwa dia tidak memiliki kerabat di dunia ini, itulah mengapa dia berbicara dengan Wellman Sanders dengan cara yang ekstrim. Bab 1009. Wellman Sanders sepertinya tidak menyangka Fendi Sanders akan mengalami perubahan besar setelah meninggalkan keluarga Sanders.
Saat ini, Fendi Zanders merasa sangat aneh di mata orang lain, tidak peduli nada bicaranya atau cara melakukan sesuatu, dia bukan lagi Fendi Zanders yang sama seperti sebelumnya. Wellman Zanders tahu pasti ada sesuatu yang terjadi pada Fendi Zanders, itulah mengapa dia menjadi seperti sekarang ini. Wellman Zanders ingin bertanya kepada Fendi Zanders apa yang terjadi pada Fendi Zanders dari mulut Fendi Zanders, tetapi sikap Fendi Zanders terhadapnya masih sangat menentang, dan dia tidak bermaksud menjawab pertanyaan ini sama sekali, jadi Wellman Zanders tidak melanjutkan bertanya. Bagaimana orang tuaku meninggal saat itu? Melihat Wellman Zanders tidak berbicara, Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Wellman Zanders dengan suara rendah. Wellman Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, lalu berkata dengan ekspresi di wajahnya, Fendi Zanders, dengarkan nasihat saya, kamu tahu terlalu banyak tentang apa yang terjadi tahun itu tidak akan ada gunanya bagimu, karena beberapa hal telah terjadi, maka apapun yang kita lakukan sekarang, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya, jadi kamu harus berhenti menanyakannya. Kejadian ini ada hubungannya dengan kematian orang tuaku. Bagaimana aku bisa berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi? Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berteriak dengan dingin. Yang paling dibenci Fendi Zanders adalah sikap Wellman Zanders. Tidak peduli apapun, Wellman Zanders adalah ayah Danny Zanders, tetapi Fendi Zanders benar-benar tidak mengerti mengapa Wellman Zanders begitu acuh tak acuh terhadap kematian putranya. Bahkan jika kamu tahu, apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu mengubah sesuatu? Wellman Zanders memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Saya mungkin tidak dapat mengubah apapun di masa lalu, tetapi sekarang saya bukanlah diri saya yang asli. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Panggil. Wellman Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, oke, karena kamu ingin tahu apa yang terjadi saat itu, aku akan memberitahumu. Fendi Zanders melihat bahwa Wellman Zanders tidak melakukannya. Berbicara, dan dia diam-diam menunggu Wellman Zanders berbicara. Masalah ini harus dimulai dari pengalaman hidup ayahmu. Wellman Zanders berbicara perlahan. Pengalaman hidup ayahku. Fendi Zanders sedikit mengernyit, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Benar, sebenarnya ayahmu sama sekali bukan anakku, dia hanyalah salah satu anak angkatku. Wellman Zanders mengangguk dan berkata. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wellman Zanders, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Meskipun keluarga Zanders memperlakukan Fendi Zanders dengan sangat buruk, Fendi Zanders tidak pernah meragukan hubungan darahnya. Dia merasa alasan mengapa keluarga Zanders memperlakukannya seperti ini hanya karena mereka ingin memecah kelompok Zanders. Tapi Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Zanders. Ini juga berarti Fendi Zanders benar-benar seorang yatim piatu, dan dia tidak memiliki saudara sama sekali di dunia ini. Fendi Zanders menatap Wellman Zanders dengan mata terbuka lebar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya bukan dari keluarga Zanders. Apakah yang kamu katakan itu benar? Fendi Zanders bertanya pada Wellman Zanders dengan suara dingin. Sudah waktunya seperti ini, aku tidak perlu berbohong padamu. Wellman Zanders menjawab Fendi Zanders dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, saya pernah berjanji kepada ayahmu bahwa saya akan merahasiakan ini untuknya selamanya, tetapi karena Anda ingin tahu apa yang terjadi saat itu, saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Lalu apa? Fendi Zanders buru-buru bertanya. Saya sebenarnya memiliki anak kedua yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahmu, tetapi anak kedua saya meninggal karena sakit, dan ayahmu tiba-tiba menemukan saya dan memberitahu saya bahwa dia membutuhkan identitas yang bersih, dia ingin saya tinggali. Dunia ini sebagai putra keduaku, Wellman Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saat itu, aku tidak tahu apa maksud ayahmu, tetapi ayahmu menawarkan syarat yang sangat menarik. Dia berjanji akan mengubah nasib semua dari keluarga Zanders kami. Saat itu, saya hanyalah pemilik pabrik kecil, dan keuntungan pabrik itu sangat buruk, dan bisa bangkrut kapan saja, dan saya tidak punya cara untuk menolak tawaran ayahmu. Petik 2. Fendi Zanders melihat ekspresi wajah Wellman Zanders di depannya, betapa terkejutnya dia, karena dia tidak pernah menyangka bahwa ada masa lalu seperti itu antara ayahnya dan Wellman Zanders. Pada akhirnya, saya memilih untuk menyembunyikan berita kematian putra kedua saya, dan kemudian membawa semua orang di keluarga Zanders untuk mengikuti ayahmu ke kota Dongning untuk memulai hidup baru. Wellman Zanders berkata perlahan. Apakah anggota keluarga Zanders yang lain juga mengetahui hal ini? Fendi Zanders buru-buru bertanya. Ya, tentu saja Harold Zanders, Haston Zanders dan yang lainnya tahu tentang ini. Wellman Zanders sedikit mengangguk. Setelah mendengar ini, Fendi Zanders mengerti mengapa keluarga Zanders memperlakukannya dengan sangat buruk. Ternyata semua orang tahu kalau dia bukanlah keluarga Zanders, tapi dia sendiri tidak mengetahuinya. Setelah tiba di kota Dongning, ayahmu memenuhi janjinya. Hanya dalam beberapa tahun, grup Zanders didirikan, dan kecepatan perkembangan grup Zanders sangat mencengangkan. Kehidupan kami semua di keluarga Zanders pun mengikuti jejaknya. Perubahan telah terjadi, pada saat itu grup Zanders dapat dianggap menjadi pusat perhatian di kota Dongning, dan ayahmu juga bertemu dengan ibumu dan kemudian kamu. Wellman Zanders memandang Fendi Zanders dan berkata dengan serius. Lalu apa?
Fendi Zanders merasa ada yang tidak beres, dan bertanya dengan penuh semangat. Saat itu aku sangat penasaran siapa ayahmu, jadi aku berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui identitas ayahmu, tapi aku tidak mendapatkan hasil apapun. Tapi hanya beberapa bulan sebelum ayahmu kecelakaan, dia tiba-tiba menemukan dia memperkosaku, dan kemudian berinisiatif untuk memberitahuku rahasianya. Kata Wellman Zanders dengan suara rendah. Fendi Zanders melihat Wellman Zanders tidak berbicara, dan diam-diam menunggu Wellman Zanders melanjutkan berbicara. Ayahmu memberitahuku bahwa alasan mengapa dia bisa membuat grup Zanders begitu besar adalah sepenuhnya karena dia bekerja untuk sebuah organisasi bernama Rockefeller, yang begitu besar sehingga orang biasa tidak bisa membayangkannya. Wellman Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ayahmu adalah penanggung jawab Rockefeller di kota Dongning, tetapi Rockefeller memiliki aturan, yaitu semua penanggung jawab harus menyembunyikan identitasnya dengan baik, dan orang luar tidak boleh menyembunyikan identitasnya. Mengetahui keberadaan Rockefeller. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wellman Zanders, ekspresi wajahnya cukup tenang. Lagi pula, dia sudah tahu kalau ayahnya berasal dari Rockefeller, jadi tidak ada yang mengejutkan. Yang membuat dia penasaran adalah apa yang terjadi selanjutnya. Bab 1010. Maksudmu, untuk menyembunyikan identitasnya, ayahku sengaja menemukanmu, berpura-pura menjadi putra keduamu, dan kemudian mendirikan grup Zanders dengan tujuan menyembunyikan identitasnya, kan? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan bertanya pada Wellman Zanders dengan suara rendah. Benar, yang ayahmu lakukan hanyalah menyembunyikan identitasnya. Wellman Zanders sedikit mengangguk. Lalu kenapa ayahku memberitahumu hal ini? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, memandang Wellman Zanders dan bertanya. Ayahmu memberitahuku hal-hal ini karena dia mengatakan bahwa dia mungkin mendapat promosi. Orang-orang di atas Rockefeller telah memutuskan untuk mempromosikan ayahmu dari kepala kota Dongning menjadi kepala provinsi Zhonghai. Kamu ayahku sepertinya sedang menunggu kesempatan ini, jadi dia ingin berdiskusi dengan saya dan mengajak semua orang di keluarga Zanders meninggalkan kota Dongning dan pergi ke kota Nanyuan di provinsi Zhonghai. Wellman Zanders berkata perlahan. Kota Nanyuan. Fendi Zanders memandang Wellman Zanders dengan tatapan aneh di matanya. Saya tahu bahwa keluarga Zanders kami dapat memiliki segalanya sekarang karena ayahmu sendiri. Begitu keluarga Zanders kami meninggalkan ayahmu, kami tidak akan memiliki apa-apa, jadi saya hanya dapat memilih untuk setuju. Wellman Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, dan ayahmu juga memberitahu saya bahwa promosinya mungkin tidak berjalan mulus, karena banyak orang di Rockefeller yang menatap posisinya, dan kemungkinan besar dia akan dipromosikan. Dalam bahaya. Fendi Zanders masih tahu banyak tentang Rockefeller sekarang. Dari perkataan Zubayu, ia bisa merasakan bahwa orang-orang di Rockefeller sering saling membunuh. Di Rockefeller, tidak ada sentuhan manusia sama sekali. Setiap orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Selama Anda dapat menciptakan nilai bagi Rockefeller, apapun cara yang Anda gunakan, orang-orang di atas tidak akan peduli. Jadi Fendi Zanders merasa ayahnya seharusnya menyadari bahwa pesaing lain akan menyerangnya, jadi dia berinisiatif untuk memberitahu Wellman Zanders tentang hal ini. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya, tapi aku tidak menyangka 2 bulan kemudian, orang tuamu mengalami kecelakaan mobil. Saat aku mendengar kabar bahwa orang tuamu mengalami kecelakaan mobil, aku mengetahuinya. Jelas bukan kecelakaan. Seharusnya itu yang dilakukan pesaing ayahmu terhadap ayahmu. Wellman Zanders memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Fendi Zanders menatap Wellman Zanders tanpa berbicara. Baru saja saya sudah menjelaskan masalah antara keluarga Zanders kami dan ayahmu dengan sangat jelas. Kamu harus tahu bahwa tanpa ayahmu, keluarga Zanders kami tidak ada artinya sama sekali, jadi setelah ayahmu mengalami kecelakaan, kami hanya bisa memilih untuk diam. Karena aku tahu bahwa kita tidak mampu memprovokasi seseorang yang bahkan ayahmu pun tidak mampu. Setelah Wellman Zanders selesai berbicara, dia berjalan perlahan di depan Fendi Zanders, membungkuk dalam-dalam kepada Fendi Zanders, dan berkata dalam suara rendah, Fendi Zanders, aku selalu merasa sangat bersalah atas kematian ayahmu. Tapi tolong maafkan keegoisanku, aku benar-benar tidak bisa mengambil nyawa semua orang di keluarga Zanders untuk membalaskan dendam ayahmu. Fendi Zanders bertanya pada Wellman Zanders dengan sedikit bingung. Bahkan keluarga Zanders kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hal semacam ini. Aku sudah memberitahumu hal-hal ini, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu masih anak-anak saat itu. Wellman Zanders menjawab Fendi Zanders dengan suara rendah, lalu melanjutkan, alasan mengapa saya berani memberitahu Anda masalah ini adalah karena menurut saya Anda harus bisa menghadapi orang tua Anda sekarang. Jika saya memiliki kemampuan untuk menghadapi hal-hal ini, saya tetap menang aku tidak memberitahumu hal-hal ini. Lalu kenapa kamu mengusirku dari keluarga Zanders? Fendi Zanders memandang Wellman Zanders dan bertanya. Wellman Zanders merasa ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan suara rendah, ada 2 alasan mengapa saya mengusirmu dari keluarga Zanders. Fendi Zanders memandang Wellman Zanders dan tidak berkata apa-apa. Pertama-tama, alasan pertama adalah ayahmu memberitahuku sebelumnya bahwa jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak perlu membalaskan dendamnya, tapi premisnya adalah aku harus melindungimu.
Saat itu, aku khawatir orang yang membunuh ayahmu mungkin akan mengikuti identitas ayahmu untuk menemukan keluarga Zanders kami dan kemudian menyerangmu. Itu sebabnya aku mengusirmu dari keluarga Zanders. Jika ini masalahnya, yang lain pesta seharusnya tidak ada hubungannya, mengerti? Alasan kenapa aku tidak menghubungimu selama bertahun-tahun adalah karena aku khawatir pihak lain akan menemukanmu. Wellman Zanders menjelaskan kepada Fendi Zanders dengan sangat serius. Ternyata menjadi seperti ini. Baru sekarang Fendi Zanders menyadari bahwa dia telah salah memahami Wellman Zanders selama ini. Fakta telah membuktikan bahwa penilaian saya benar. Tidak lama setelah Anda meninggalkan kota Dongning, kami semua di keluarga Zanders berada di bawah pengawasan. Mereka mungkin ingin mencari petunjuk tentang Anda dari kami. Rockefeller meskipun organisasinya menakutkan, itu adalah jelas tidak mudah bagi mereka untuk menemukanmu di tengah kerumunan besar, belum lagi semua perhatian mereka tertuju pada kota Dongning pada saat itu, dan kamu sudah pergi ke kota Jiangcheng. Wellman Zanders memandang Fendi Zanders dengan senyuman tak berdaya. Dan kemudian melanjutkan, meskipun memang kejam bagimu untuk mengusirmu, tidak peduli apa, kamu selamat pada akhirnya. Panggil. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas, dan kemudian melanjutkan bertanya pada Wellman Zanders, baru saja kamu bilang kamu mengusirku dari keluarga Zanders karena 2 alasan, jadi apa alasan lainnya? Alasan lainnya adalah saya khawatir Anda akan melibatkan anggota keluarga Zanders kami yang lain, dan saya khawatir Anda akan mencuri properti grup Zanders. Saya sangat mengenal kepribadian Harold Zanders dan Haston Zanders, dan saya bahkan khawatir. Mereka berdua akan menyerangmu, jadi saat itu aku hanya bisa memilih membiarkanmu meninggalkan keluarga Zanders adalah pilihan terbaik. Wellman Zanders memandang Fendi Zanders dan menjelaskan perlahan. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Wellman Zanders, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi tahun itu. Saat ini, kebencian terhadap keluarga Zanders di hati Fendi Zanders tampaknya sudah jauh berkurang. Meski tindakan keluarga Zanders sangat egois, namun bagaimanapun juga, keluarga Zanders tidak memiliki hubungan darah dengan Fendi Zanders. Mereka melakukan ini demi keuntungan mereka sendiri. Segalanya juga tidak bisa dimengerti. Selain itu, Fendi Zanders akhirnya mengerti mengapa sikap Wellman Zanders terhadapnya berubah begitu banyak. Apa yang dilakukan Wellman Zanders saat itu tidak hanya melindungi kepentingan keluarga Zanders, tetapi juga melindungi keselamatan Fendi Zanders. Ini sudah merupakan pilihan terbaik, dan Fendi Zanders tidak berniat untuk terus menyalahkan Wellman Zanders.